La nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puja-puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini detik ini Allah masih memberi kita nikmat sehat panjang umur, nikmat iman dan Islam, juga nikmat menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa terlimpah dan tercurah ke junjungan alam yakni habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bersama-sama kita hormati dan Allah muliakan guru kita Kiai Ujar, juga Al-Mukarram Akhi Ustadz Ujang Ridwan, juga para muallimin semuanya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Baik, kita lanjutkan kajian kita kitab Minhajul Abidin. Sebelum memulai saya ingin berbagi amalan sedikit. Kebetulan kita berada di bulan Rajab. Ya, di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah li Saliki Thariqil Akhirah yang dikarang oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau mengatakan salah satu amalan salafus saleh terdahulu ketika di bulan Rajab, di akhir Jumat bulan Rajab, ya, di akhir Jumat bulan Rajab itu ketika khatib sedang khutbah kedua, hendaklah kita baca Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Ya, jadi hari Jumat terakhir di bulan Rajab, ketika khatib khutbah kedua, kita baca dalam hati kita atau pelan-pelan Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah 35 kali. Ini amalan ini akan memperlancar rezeki selama 1 tahun full sampai bulan Rajab berikutnya. Jadi nggak ada lagi nih yang miskin di setelah amalan ini, insyaallah ya. 1 tahun rezekinya lancar. Jadi Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah 35 kali. Aja syukur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Falaha idzan arba'atu syara'ita. Menurut Syekh Abu Bakar At-Turtusi, dapat kita pahami kemarin bulan yang lalu, ternyata taubat itu arba'atu syara'ita, harus terpenuhi 4 syarat. Jadi taubat harus ada 4 syarat. Satu saja syaratnya tidak terpenuhi, maka belum disebut orang yang bertaubat. Ihdaha, yang pertama, tarku ikhtiyari dzambi. Yang pertama adalah meninggalkan perbuatan dosa. Maksudnya apa? Wa huwa ayyuwattina qalbah wa yujarrida azmah. Menguatkan niat, membulatkan tekad, ya, ayyuwattina qalbah, menguatkan niatnya, wa yujarrida azmah, membulatkan tekadnya, ala annahu la ya'udu ila dzambi albattata, bahwa dia tidak akan mengulanginya lagi selama-lamanya. Kita meninggalkan perbuatan dosa, niat harus kuat, tekad harus bulat, janji kepada diri sendiri, janji kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengulangi lagi dosa tersebut selama-lamanya. Fa amma in taraka dzamba, apabila seseorang meninggalkan perbuatan dosa, wa fi nafsihi, namun hatinya merasa, annahu rubbama ya'udu ilaihi, dirinya akan mengerjakan dosa itu kembali, aw la ya'zimu ala dzalika, atau niat meninggalkan dosa tersebut masih lemah, bal yataraddadu,
bahkan tidak ada kepastian pada niatnya ragu-ragu, fa innahu rubbama yaqa'u lahu al-'audu, jangan-jangan dirinya akan mengulang kembali perbuatan maksiatnya. Fa innahu mumtani'un 'anid dzambi. Jika seperti ini kondisinya, fa innahu mumtani'un 'anid dzambi, maka dirinya belum layak. Fa innahu mumtani'un 'anid dzambi, sesungguhnya dia hanya sebatas tercegah. Ghairu ta'ibin minhu, dan belum layak dikatakan sebagai orang yang bertaubat. Yang pertama, syarat taubat kudu meninggalkan perbuatan dosa, harus kuat niatnya, harus bulat tekadnya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi selama-lamanya. Kalau kita sudah niat bertaubat, ingin bertaubat, tapi hati kita ragu-ragu, kira-kira jangan-jangan nanti saya balik lagi di ngerjain maksiat, itu namanya itu ngelayak azam, itu nggak kuat, itu nggak boleh begitu. Pokoknya mantepin aja dulu, ya Allah, saya berjanji hamba bertobat tidak akan mengulanginya lagi selama-lamanya. Udah segitu aja, habis. Kalau ada muncul keraguan dalam hati, kira-kira nanti saya maksiat lagi nggak ya? Nah, itu namanya belum sah, karena masih kegantung. Ya tarodat namanya tadi, bal ya tarodat, nggak puguh, niatnya belum pasti. Kira-kira saya nanti maksiat lagi atau ya seperti itu. Maka orang yang niatnya bolak-balik begini, yang niatnya belum puguh, yang niatnya belum paten, yang niatnya belum kuat, itu disebut baru mumtani'. Ya, ghairu ta'ib namanya. Bukan bertaubat. Itu dia hanya sebatas tercegah, terhalang saja. Hanya menahan diri saja, belum disebut sebagai orang yang bertaubat. Itu pengertiannya. Yang pertama. Watsaniyatu, yang kedua dari syarat sahnya taubat adalah ayyatuba, hendaklah dia bertaubat, min dzambin qad sabaqa anhu misluhu, dari dosa serupa yang pernah ia perbuat sebelumnya. Yang kedua adalah ayyatuba, hendaknya dia bertaubat, min dzambin, dari perbuatan dosa qad sabaqa anhu mithluhu, serupa yang pernah ia perbuat sebelumnya. Perhatikan, dosa serupa, bukan dosa yang sama. Paham nggak maksudnya? Jadi syarat sah taubat yang kedua adalah hendaklah dia bertaubat dari perbuatan dosa yang serupa dengan perbuatan dosa yang pernah dulu dia kerjakan. Bukan dosa yang itu, bukan. Ini berat nih. Kita tahunya gini. Ada orang zina. Berarti kan kita taubat nih, kita minta ampun dari zina. Bukan hanya cuma dari zina. Dosa-dosa yang serupa dengan zina pun, dosa-dosa yang setingkat dengan zina pun harus kita taubati. Itu pengertiannya, itu baru nasuhan namanya. Nah, ini yang berat nih. Nah, dosa yang serupa dengan zina apa? Yang setingkat. Pokoknya segala urusan yang berkaitan di luar urusan agama, itu setingkat udah. Zina, mabuk, nanti ada di bawahnya. Jadi kalau ada orang zina, dia bertaubat, maka dia sekaligus bertaubat dari dosa mabuk, sekaligus dia bertaubat dari dosa ghibah, sekaligus bukan cuma zinanya yang ditaubati. Ini dia repot, berat itu ini. Gitu ya. Saya ulangi, jadi wasaniyatu, syarat sah taubat yang kedua adalah ayyatuba, hendaknya ia bertaubat, min dzambin qad sabaqa anhu mithluhu, dari dosa serupa yang pernah ia perbuat sebelumnya. Idlau lam yasbik, karena atau sebab jika dosa serupa itu belum pernah dia perbuat, dosa serupa belum pernah ia perbuat, lakana muttaqiyan ghaira taibin, itu namanya muttaqi
bukan sebagai orang yang bertaubat. Ya. Ala tara, coba kamu perhatikan, annahu yasihul qaul, bukankah tepat, bukankah benar jika ada yang berkata bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana muttaqiyan 'anil kufri, sesungguhnya Nabi Muhammad menjaga diri dari kekufuran. Yang disebut bertaubat adalah dia bertaubat dari perbuatan dosa yang dulu pernah diperbuat. Kalau dia belum pernah memperbuat suatu perbuatan dosa, kemudian dia taubati, itu namanya bukan taubat sebetulnya. Itu namanya muttaqi. Artinya orang yang menahan diri. Orang tidak pernah mabuk, terus mabuk, dia istighfari, itu namanya apa? Orang nggak pernah mabuk, kemudian dia istighfari, itu namanya apa? Muttaqi. Makanya kata Syekh Rabi'ah Al-Adawiyah, istighfaruna yahtaju ila istighfarin katsir. Istighfar kita yang kita ucapkan itu membutuhkan istighfar lagi yang banyak. Istighfar kita ini masih diistighfarin lagi. Orang kalau naik kelas derajatnya, ketika ingin suluk kepada Allah, ingin sampai kepada Allah, ingin usul kepada Allah, amal kebaikan itu diistighfarin. Contohnya misalkan gini, ada orang awalnya nggak sholat 5 waktu, kemudian dia sholat. Yang tidak sholatnya itu diistighfarin ya, ditaubatin ya, astagfirullah, kemarin saya nggak sholat. Dia sholat, tapi masih sholatnya sendiri, belum berjamaah. Ketika dia naik lagi derajatnya, dia cinta sholat berjamaah, sholat yang sendiri tadi diapain lagi? Istighfarin, astagfirullahaladzim, kenapa saya sholat sendiri kemarin? Nah itu. Nah begitu dia sholat berjamaah itu, nanti sholat berjamaah istighfarin lagi. Kenapa saya di shop belakang? Nah itu, masya Allah, itu pengertian dari Syekh Rabi'ah Al-Adawiyah, istighfaruna yahtaju ila istighfarin katsir. Apa perbuatan amal kebaikan kita, apapun yang kita perbuat, itu kita istighfarin, supaya kita lebih apa lagi? Lebih tinggi lagi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya, apakah pantas kita nak katakan Nabi Muhammad itu taubat dari kufur? Ya enggak pantas. Kenapa? Idlam yasbik anhu kufrun bihalin. Ya, idlam yasbik, karena selama hidupnya Nabi Muhammad SAW tidak pernah kufrun bihalin, sekalipun berbuat kekufuran. Enggak pernah Nabi Muhammad kufur, enggak pernah. Tidak pernah sekalipun Nabi Muhammad tersesat, enggak pernah. Ada tuh yang menafsirkan dolang pahada itu, Nabi Muhammad itu asalnya dol, pahada, kemudian diberi hidayah oleh Allah. Nabi Muhammad sesat, gimana umatnya? Nabi Muhammad tidak pernah sekalipun berbuat kekufuran. Nabi Muhammad tidak pernah sekalipun sesat. Maka tidak sah kita katakan Nabi Muhammad bertaubat dari kufur. Nabi Muhammad bertaubat dari kesesatan, enggak? Salah. Tapi muttaqin, menjaga diri atau menahan diri. Wa anna Umar bin Al-Khattabi. Nah, jika ucapan ini kita tujukan kepada Sayyidina Umar, kana taiban 'anil kufri, betul tuh, sah. Kalau ucapan Sayyidina Umar itu telah bertobat dari kufur, sah. Kenapa? Memang sebelumnya lima sabaqa anhu dzalika, Sayyidina Umar dulu pernah berbuat kufur, kemudian masuk Islam. Itu baru sah. Ya, jadi yang kedua pengertiannya adalah bertaubat dari perbuatan dosa serupa yang pernah dia perbuat terdahulu. Yang ketiga, yang ketiga annalladzi sabaqa anhu, syarat sahnya diterimanya taubat yang ketiga adalah annalladzi sabaqa anhu, hendaknya dosa yang pernah dilakukannya terdahulu yakunu mithlal ladzi yatruku ikhtiyarah, harus seimbang dengan perbuatan dosa yang ditinggalkannya saat ini. Fil manzilati wad darajati la bis surati, bukan pada bentuknya dosa namun pada tingkatannya.
Ala tara, apakah kamu tidak memperhatikan? Anna syaikha, sesungguhnya ada seorang kakek al-harima yang sudah tua bangka, al-harimal faniya, ini tua bangka. Apakah kamu tidak memperhatikan ada kakek-kakek yang sudah tua bangka? Alladzi sabaqa minhu zina, yang masa mudanya dulu ini kakek itu seorang pezina, wa qat'ut tariqi, dan seorang perampok. Perhatikan nih kata Imam Ghazali, ada seorang kakek-kakek tapi masa mudanya dulu dia adalah penzina dan perampok. Idza arada ayyatuba an dzalika, jika seandainya dia ingin bertobat dari perbuatan zina dan merampoknya itu, tumkinuhu taubatu la mahalata, maka tidak diragukan lagi, masih memungkinkan bagi dia untuk bertobat. Silahkan bertobat. Id lam yughlaq anhu babuha, selama dia belum sekarat, pintu taubat tetap terbuka. Saya ulangi, jadi kalau ada kakek-kakek masa mudanya dulu, dia itu seorang penzina, dia itu seorang pemabuk, dia pengen bertobat, silahkan selagi dia belum sekarat. Taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yumkinuhu, namun belum memungkinkan bagi ini si kakek tarku ikhtiyariz zina, untuk meninggalkan berperbuatan zina, wa qat'ut tariqi, dan merampok. Idhuwa la yaqdiru sa'ata, idhuwa, karena usianya yang sudah tua itu, la yaqdiru sa'ata, membuat dirinya tidak mampu lagi, ala fi'li dzalika, melakukan perbuatan dosa tersebut. Fala yaqdiru ala tarki ikhtiyari, akan tetapi fala yaqdiru, dia tidak mampu meninggalkan, ala tarki, meninggalkan ikhtiyarihi, perbuatan zina. Ya, meninggalkan perbuatan zina pun ia belum mampu. Begini, aki-aki masa mudanya zina, merampok, dia tobat, silahkan. Tapi keinginan ini kakek-kakek ini masih ada nih, dia masih pengen zina, dia masih pengen merampok, tapi udah nggak bisa. Ya, tapi udah nggak bisa. Apa yang menyebabkan dia nggak bisa? Kemampuan, kan? Kemauan kuat tapi lemah syahwat, kan gitu. Pengen dia, tapi nggak mampu, tapi nggak kuat. Nah, terus ya Allah, kalau gitu saya taubat aja deh. Itu bukan taubat namanya. Bukan karena Allah, tapi karena umurnya yang sudah tua. Lalu bagaimana caranya orang-orang model begini? Dia syahwat pengennya masih zina, rampok masih ada, tapi karena faktor umur yang nggak memungkinkan. Maka ketika itu fala yasihu wasfuhu. Nah, makanya ketika Imam Ghazali menjelaskan fala yasihu wasfuhu, maka tidak benar menyifati orang tua ini bi annahu tarikun lahu, sebagai orang yang telah berhasil meninggalkan zina. Bos, aki-aki hebat nih, dulunya nih mantan tukang zina nih, sekarang udah enggak. Ya tuh bersekolah, itu belum disebut berhasil sebagai orang yang meninggalkan zina. Mumtani'un anhu, karena dirinya itu baru sebatas tercegah, hanya tercegah saja. Karena faktor apa tadi? Apa yang mencegahnya? Umur. Wa huwa ajizun anhu. Nah, karena faktor tuanya itulah yang menyebabkan dia tidak mampu mengejarkan zina dan merampok. Ghairu mutamakkinin minhu, serta tidak memungkinkan bagi dia melakukan dosa tersebut. Ya. Ada orang asalnya tukang mabuk, sakit, paru-parunya jebol misalkan. Ah, saya taubat. Itu namanya bukan taubat. Kapok namanya. Sebab kalau seandainya nanti dia sehat lagi, kira-kira mabuk lagi nggak? Bisa mungkin. Karena faktornya itu mahalnya niat itu, pokoknya Imam Ghazali niatnya ta'ziman lillah, untuk mengagungkan Allah. Itu mahalnya itu di situ.
Lalu bagaimana nih model aki-aki begini, kasihan nih. Dia udah nggak mampu zina tapi masih pengen zina. Dia nggak mampu merampok tapi kepengenan ngebegalnya masih ada. Kemudian kalau saya taubat lah, itu namanya bukan taubat. Atau gimana, nungguin mati? Atau gimana? Imam Ghazali menjelaskan, lakinnahu akan tetapi yaqdiru, dia bisa bertaubat dengan cara yang lain. Ala fi'li ma huwa mithlu zina, yaitu dengan cara meninggalkan dosa yang bobotnya sama dengan dosa zina. Wa qat'it thariq, dan merampok fil manzilati wad darajati, dari sisi tingkatan dan derajatnya dosa. Paham ya saja? Ini pengertian nomor 3 makanya. Tadi nomor 3 kan wasali 1, yang 3 adalah annalladzi sabaqa anhu, hendaknya dosa yang pernah dilakukannya terdahulu, yakunu mislalladzi yatruku ikhtiyarah, itu harus seimbang dengan perbuatan dosa yang ditinggalkannya saat ini. Fil manzilati wad darajati, bukan pada bentuknya dosa. Fil manzilati wad darajati la fi surati, bukan pada bentuknya dosa namun pada tingkat dosa itu. Ya, maksudnya ini penjelasan dari sini di bawah. Bagaimana caranya itu? Solusinya dia aki-aki, kesian banget. Oh, gampang. Maka dia bisa bertaubat dengan cara yang lain. Yaitu apa? Dengan cara meninggalkan perbuatan dosa yang bobotnya, yang kadarnya, yang tingkatannya, yang derajatnya sama dengan zina dan merampok. Apa aja? Kal kadhib, seperti bohong. Tadi aki-akinya tadi mau tobat dari zina nggak bisa kan? Nggak bisa nih, dia cuma apa? Mumtani kan, cuma tercegah. Terus kumaha atuh orang rek tobat gitu teh. Ya udah, dia taubat, mentaubati dosa yang lain, yang bobotnya, yang derajatnya, yang tingkatannya sama dengan zina dan merampok tadi. Apa? Seperti berdusta, ngomong bohong, wal qadhfi, ya, menuduh orang lain zina tanpa saksi, wal ghibati, menggunjing orang lain, wan namimati, mengadu domba dan lain sebagainya. Itu aki-aki harus mentaubati itu, bertaubat dari dosa itu tuh. Jami'u dzalika ma'asin, karena itu semua termasuk perbuatan maksiat. Sama dengan nomor 1 kan? Ya, Sama dengan nomor 1 mumtani pun. sama dengan nomor 1. Iya. Ada bedanya. Kalau nomor 1 tadi kan dia meninggalkan Rubama yaqulahu au fa innahu mumtani min adzab. Sama. Karena yang nomor 2 kali, nomor 2. Nomor 2 mutakiyah. Padahal mutakiyah. Itu kan wasaniyatu ayyatuba min dzambin qad sabaqa anhu mithluhu, itu nomor 2. Kalau nomor 1, tarku ikhtiyari dzambi, meninggalkan perbuatan dosa, udah segitu. Dia berjanji meninggalkan perbuatan dosa, hatinya kudu mantap, enggak boleh ragu-ragu, itu nomor 1. Ya. Kalau nomor 2, ayyatuba, hendaklah dia bertobat dari perbuatan dosa yang dari dosa serupa yang pernah dia perbuat sebelumnya. Jadi gini, kalau nomor 2 yang dia taubati itu harus dosa yang pernah memang dia kerjakan. Nomor 2 itu tuh, ya. Dia zina, berarti taubati zinanya. Kalau dia belum pernah zina, ya Allah ampuni dosa zina saya. Kamu emang udah pernah zina? Belum. Itu namanya bukan taubat. Itu namanya mutakiyah. Nah, kalau ini ada orang yang pernah melakukan dosa tersebut, itu perbedaannya, Ustaz. Tapi dia kepengenannya masih ada, ingin melakukan dosa tersebut. Tapi karena ada faktor lain yang menyebabkan dia tidak bisa mengerjakan itu perbuatan maksiat, bagaimana caranya nih? Imam Ghazali mengasih solusi apa? Hendaklah dia mentaubati dosa-dosa yang setingkat atau selevel dengan dosa yang pernah dia perbuat dulu. Itu pengertiannya ya? Paham ya? Seperti apa tadi? Hibah, ngadu domba, ngomongin orang, memfitnah, menuduh orang berzina tanpa saksi. Nah, itu tuh setingkat itu. Jadi ketika si aki-aki tadi ini dia zina masih belum nggak diterima taubatnya, merampoknya belum diterima, maka dia bertobat dari apa tadi? Bohong dan lain sebagainya. Maka ketika dia, ya Allah, dengan taubatnya hamba ini dari perbuatan ghibah hamba,
dengan dari perbuatan qadab, menuduh orang zina hamba karena hamba ngadu domba orang, hamba bertobat. Tobat ini hamba jadikan sebagai tobatnya perbuatan zina dan merampok. Padahal dia gibah enggak. Dia namimah enggak, dia cari bantalan lain, biar lain buat ngapus yang ini, paham maksudnya? Kayak gitu ya. Itu maksudnya begitu. Jadi kalau nomor 2 tadi, Ustaz, nomor 2, kalau dia belum pernah melakukan maksiat kemudian dia taubati, itu namanya bukan taubat tapi mutakin. Nomor 3, dia jadikan si mutakin tadi sebagai ganti perbuatan dosa yang pernah diperbuat dulu. Itu pengertiannya. Ganti Ustaz Jam, bingung. Kalau orang belum pernah zina kemudian dia taubat dari zina disebut apa? Mutakin. Nah, kalau ada orang berbuat zina tapi dia masih pengen berbuat zina tapi nggak bisa taubat, dipakai itu mutakin itu dia nggak ngadu domba. Ya udah, ya Allah saya bertobat dari ngadu domba nih untuk menjadi tebusan dosa zina saya. Paham nggak? Ya. Begitu doang. Cuman mutar-mutar ini begini. Pahami ini penting nih. Kalau nanti nggak paham, salah nanti terang ini nih. Ini maksudnya begitu. Oh jangan mutakin, tapi mutakin dipakai di nomor 3. Ini mutakin dipakai di nomor 3 karena dia nggak diterima taubatnya. Gitu, paham ya? Wa in kana al-ismu yatafawat, meskipun al-ismu yatafawat, antara dosa yang satu dengan dosa yang lainnya itu memiliki tingkatan fi kulli wahidatin biqadriha, yang berbeda-beda sesuai dengan kadarnya masing-masing. Meskipun ya zina Ustaz, mabuk ya mabuk, kenapa dia campur adukan? Tingkatan itu mempunyai, dosa itu mempunyai tingkatan masing-masing. Kenapa bisa jadi tebusan begini? Imam Ghazali menjelaskan, lakin akan tetapi jami'u hadhil ma'asil far'iyyati, semua bentuk cabang kemaksiatan ini, kulluha semuanya, bimanzilatin wahidatin berada pada tingkatan yang sama, wahiyya duna manzilatil bid'ati, yaitu di bawah tingkatan dosa bid'ah. Nah itu hebatnya Imam Ghazali membagi itu. Pokoknya kalau gak ada urusan dengan agama, harus tingkatannya selalu aja dah, biar gampang. Nah kan yang pertama kan dosa kufur, itu paling besar. Yang kedua dosa bid'ah, yang ketiga dosa sehari-hari itu, membunuh, zina, segala macam. Nah, Imam Ghazali mengatakan, loh kan enggak, tingkatan dosa itu beda-beda kan? Makanya hukumannya pun beda-beda kan? Ada kadarnya beda. Karena ini kondisinya semua maksiat apapun ya, selain urusan agama itu satu level, gitu. Wa manzilatul bid'ati, sedangkan tingkatan dosa bid'ah duna manzilatil kufri, itu berada di bawah tingkatan dosa kufur. Nah kalau kufur udah gak ada obatnya tuh. Jadi kufur kemudian turun, bid'ah kemudian ini. Nah ini dosa yang macam-macam nanti. Pokoknya selain bid'ah dan selain kufur udah satu level semua itu. Itu caranya. Jadi kalau kita nih, maksudnya ini Imam Ghazali menjelaskan nih, kita Ustaz Mu'alimin, kalau ada orang, Ustaz saya pengen taubat, gimana caranya? Tapi saya masih kepengen, kan ini nih, gini kan, masih hayang kene kan kumaha, wah mal bisa maneh dah, atau bunuh diri atau orang jelema gitu, atau bisa jadi kita yang dibunuh nanti. Jangan gitu, kan kasusnya sama kayak yang 99 orang ditusuk itu kan, karena wah gak diampunin. Jangan begitu nih, Imam Ghazali ngasih resep. Kamu pernah apa? Saya pernah zina. Ya udah taubat, tapi saya hayang kene. Ya udah gini sih nak, tapi nggak harus kolot atau udah terkuat, kan gitu. Nah udah berarti kamu bertobat dari dosa-dosa yang lain. Kamu jadikan tobat kamu itu dari dosa-dosa yang lain sebagai tebusan dari perbuatan dosa zina kamu yang dulu. Gitu maksudnya, paham ya? Yang pertama itu ya taruh danu kan ya. Itu berkaitan dengan niat. Ya. Jadi niatnya jangan mangmang, jangan syak. Saya tobat si Gana bakal balik deh. Nah itu tuh namanya ya taraddad, itu gak puguh itu. Akhirnya itu yang menyebabkan orang bolak-balik masuk penjara. Gak usah penjara Allah lah, penjara dunia aja dulu. Pokoknya lagi di penjara nih, pokoknya saya kalau keluar saya tobat.
Tapi tak ketemu si Fulan, tak nongkrong lagi di tongkrongan si Anu, balik lagi gak ya? Itu namanya taubat. Makanya nanti antum kan bisa dilapas. Arahin, begitu nanti pulang, kalau dan ini udah lulus jadi alumni, itu hijrah, suruh hijrah. Karena kalau dia masih di situ, alamat balik lagi. Berat, ujiannya berat. Ujilah. Falidzalika, oleh karena itu, tasihu minhu, sah baginya at-taubatu 'anis zina, bertobat dari perbuatan dosa zina, wa qat'i tariqi, dan merampok, wa sa'iri ma madha minadz dzunubi, dan dosa-dosa terdahulu yang pernah dia perbuat. Allati, yang allati huwa ajizun, yang tidak mampu lagi ia kerjakan, an amthalihal yauma, dosa-dosa serupa pada saat ini, bisurati, secara bentuk. Ini kalau bahasanya kita terjemahin satu dia nih. Nah, jadi tadi globalnya begitu. Jadi intisarinya, kalau seseorang pernah melakukan perbuatan dosa, dia masih ingin melakukan dosa tersebut tapi tidak mampu. Kemudian dia bilang, ya udah kalau gitu saya taubat aja. Itu namanya bukan taubat, gak sah taubatnya. Jadi agar sah taubatnya itu dia harus bertaubat dari perbuatan dosa yang selevel. Warabi'atu, yang terakhir, yang keempat, syaratnya sahnya taubat adalah ayyakuna, hendaknya tarku ikhtiyari, meninggalkan perbuatan dosa, lidzalika ta'ziman lillahi azza wa jalla, semata-mata karena mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus karena Allah, bukan karena yang lain. Wa hadara, dan taubatnya itu karena takut, min sakhatihi, karena akan murkanya Allah. Wa alimi iqabih, dan pedihnya azabnya Allah, mujarradan, semata. La li raghbatin dunyawiyatin, taubatnya itu bukan karena yang lain. La li raghbatin dunyawiyatin, bukan karena faktor keduniaan, bukan. Wa rahbatin minan nas, taubatnya itu bukan karena takut ancaman manusia, bukan. Au talabi tanain, atau taubatnya itu bukan karena mengharap pujian, bukan. Au sitin, taubatnya itu bukan karena ketenaran, dibilang ahli taubat, bukan. Au jahin, atau taubatnya itu bukan karena mencari kedudukan. Au dha'fin bin nafsi, atau taubatnya itu karena memang fisiknya yang lemah atau kondisinya yang sudah lemah. Au faqrin, atau karena miskin. Au ghairi dzalika, dan lain sebagainya. Kalau ada orang yang taubat dari perbuatan miras, minuman keras, atau narkoba karena takut di penjara, dia berhenti, maka itu namanya bukan taubat. Karena bukan ta'ziman lillah, bukan karena mengagungkan Allah. Wa hadaran min sakhatih, bukan karena takut siksa Allah. Gitu ya, wa alimi adabi, bukan takut pedihnya siksa Allah, bukan. Tapi kenapa? Karena penjara. Kalau ada orang maksiat, kemudian saya berhenti deh maksiatnya, ternyata begitu diselidiki dia gak digaji. Kalau kamu masih mabuk juga, saya gak kasih uang. Ya udah, kalau gitu saya taubat dari mabuk. Itu namanya bukan taubat namanya. Atau tadi ada orang yang minum minuman keras tapi dia sakit dia. Udah, kalau gitu saya berhenti aja sekalian. Nah, itu namanya bukan taubat. Kenapa? Niatnya innamal amalu binniyat. Niatnya kamu bertobat kan karena sakit. Ada orang berhenti main judi, saya taubat main judi. Kenapa? Miskin sekarang. Itu sih namanya bukan taubat, karena miskin tadi, ya. Jadi faktornya, ingat, yang mudahnya adalah semata-mata karena fahadihi, inilah syara'itut taubati, syarat-syarat taubat, wa arkanuha, dan rukun-rukunnya taubat. Fa idza hasalta, apabila 4 syarat ini telah kamu penuhi, wastakmalta, dan telah sempurna, wahia, maka itulah yang disebut dengan
taubatun haqiqiyatun shadiqatun. Taubat hakiki atau taubat yang sejati. Jadi harus punya 4 syarat, harus punya 4 rukun. Lagi-lagi, yang pertama apa? Harus berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dengan catatan niatnya harus kuat, ya, tekadnya harus bulat. Pokoknya saya harus tobat. Tidak boleh niat taubatnya itu ragu-ragu. Kira-kira nanti saya maksiat lagi enggak ya? Nah itu jangan ada begitu. Kalau masih ada keluar kalimat begitu, dia belum sah dikatakan sebagai orang yang bertaubat. Yang kedua, hendaklah dia bertaubat dari perbuatan dosa yang memang pernah dulu diperbuat. Dia zina, dia taubat. Ada orang nggak pernah zina, tapi dia taubat di zina. Ya Allah, saya bertaubat dari zina. Padahal dia belum pernah zina. Itu namanya bukan taubat, tapi muttaqin. Nomor yang 3, dia pernah melakukan satu perbuatan dosa. Dia masih ingin melakukan dosa tersebut, tapi nggak mampu karena sakit, karena umur dan lain sebagainya. Kemudian karena nggak mampunya itu dijadikan dasar, kalau begitu saya taubat, nggak sah taubatnya karena bukan karena Allah. Jadi gimana caranya? Karena dia bertobatnya nggak sah, maka dia harus bertaubat dari dosa-dosa yang lain yang selevel, yang setingkat, yang sederajat dengan dosa zina. Dosa apa itu? Selain dosa tingkat di bawah tingkatan dosa apa tadi? Bid'ah. Gitu. Yang terakhir, yang keempat adalah hendaknya apa tadi? Taubatnya itu semata-mata apa namanya? Hendaklah dia mentobati dosanya itu semata-mata karena takut siksanya Allah, mengharapkan pahalanya Allah, takut akan murkanya Allah, bukan karena mencari kedudukan, bukan karena takut miskin, ya, bukan karena takut dikucilin orang. Karena tuh, kalau di sini jangan macam-macam ya. Kalau di sini mabuk-mabuk sama masyarakat, nggak ditegur. Kalau saya taubat aja, nah itu namanya bukan taubat. Ya, paham ya? Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Kebetulan bawa durian tuh, makan durian dulu tuh. Bawa durian lumayan. Gede-gede durian 3 biji. Oke, makan durian 3. Durian lunya Ayo tutup doa sih. Doa perbu. Eta durian ngantos ah. Gimana? Paling sok sekolah ini ya di. Alhamdulillah, oke penguasaan di kawin di akhir oke untuk Indonesia, mudah-mudahan rupiah lebih puaskan ke orang sanayana dan terkait dengan sanayana di orang sanayana, mudah-mudahan sunnah kanjeng penjaran oke manfaat ke orang sanayana pada yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Orang berdoa Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu anhu sahabati Rasulillah min alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biha min al-wala wal afat wa taqabbal biha jami'al hajat wa tatayruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha ila a'la darajat wa tuballighuna biha sawayat min kulli khairin wa rahmat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nama basyara wa waliya wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir wa atiqul alamin nasbih madaya wa bismillah samalat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa surura
وترزقنا بها رزقا واسعا بالبر وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوءها وإن توفنا على الإيمان والتوبة اللهم اجعلنا وذريتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضر وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت Harta